Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menyampaikan kesimpulan atas penyelidikan kasus pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sela-sela rapat, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan sejauh ini pihaknya tidak menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam kasus ini. Untuk mengetahui informasi terbaru seputar paparan kesimpulan tersebut, kami langsung bergabung dengan reporter Berita 1 Aditya Warman dan juru kamera Rian Nuryaningsih di Gedung DPR Jakarta. Adit, bagaimana kesimpulan resmi yang disampaikan KPK ke Komisi 3 hari ini? Val, memang hari ini Komisi 3 DPR RI sedang melakukan rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait masalah anggaran untuk KPK di tahun 2017 mendatang. Namun beberapa fraksi di Komisi 3 ini memang menanyakan mengenai perkembangan kelanjutan dari penyidikan yang dilakukan KPK terhadap pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan di sela-sela tadi pertemuan antara KPK dan juga Komisi 3 DPR RI, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan bahwa bahwasannya sampai saat ini memang kesimpulannya ialah tidak ditemukannya tindak pidana korupsi ataupun tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait masalah pembelian ataupun pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras. Dan hal ini juga lebih dikuatkan lagi dengan KPK telah berintegrasi dan juga berkoordinasi dengan sejumlah ahli dan juga praktisi baik dalam akademisi dan juga praktisi di bidang hukum untuk menanyai temuan-temuan yang dilakukan oleh KPK, BPK-RI dan juga beberapa pihak terkait masalah apakah ada kerugian negara yang memang dikeluarkan oleh BPK sebesar beberapa miliar rupiah terhadap pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras. Namun kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari beberapa praktisi ataupun saksi dari beberapa universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada dan juga aliansi ataupun komunitas masyarakat pemantau peradilan Indonesia tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara ataupun kecenderungan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Maka dari itu KPK tidak meningkatkan operasionalisasi ataupun proses hukum ke tahap penyidikan dan nantinya juga BPK akan merencanakan untuk menjadwalkan bertemu dengan BPK-RI terkait masalah temuan terhadap penyidikan kasus perkembangan pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras ini. Valerina. Ya, Adit, lalu apa sikap Komisi 3 setelah menerima kesimpulan tersebut? Ya, Valerina, tentunya tanggapan pun berhadiran ataupun berdatangan dari berbagai fraksi di dalam rapat yang masih berlangsung sampai saat ini di Komisi 3 DPR RI. Ada beberapa fraksi yang menanyakan begitu, apakah memang hasil temuan dari BPK-RI yang memang notabene merupakan sebuah institusi negara tertinggi terhadap pemeriksa keuangan ataupun badan pemeriksa keuangan ini tidak benar begitu. Sedangkan sedangkan beberapa temuan yang ditemukan oleh KPK berkaitan dengan asumsi-asumsi yang diambil juga dari beberapa ahli di luar institusi negara ini dianggap tidak formal begitu. Bahwasannya negara harus memperhatikan pendapat sesama institusi negara begitu. Selain itu juga nanti dalam kasus perkembangan ataupun tanggapan yang dikeluarkan oleh Komisi 3 DPR RI bahwasannya nanti akan dijadwalkan kembali pemanggilan maksud kami Ketua KPK pada saat itu yaitu Taufikur Rahman Ruki yang memang sempat dijadwalkan pada bulan April lalu dan berkelak untuk hadir karena memang beralasan kasus ini masih di dalam penyidikan KPK. Nanti akan dipanggil lagi rencananya minggu depan, Valerina, untuk menanyakan apakah alasannya KPK meminta BPK-RI untuk mengaudit hasil pengadaan lahan rumah sakit Sumber Waras. Dan sejauh ini juga antara Komisi 3 DPR RI dan juga KPK masih melakukan dialog tanya jawab terkait masalah perkembangan, masalah pengadaan ataupun pembelian tanah, lahan ataupun lahan rumah sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta. Valerina. Iya, baik. Adit, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikianlah laporan reporter Berita 1 Aditya Warman dan juru kamera Rian Nuryaningsih di Gedung DPR Jakarta.